Orang beda sekali teman-teman. Kalau ada orang yang memang tujuannya dunia dan ada orang tujuannya akhirat, beda sekali antara langit dan bumi. Kalau orang tujuannya akhirat, maka dia tidak pernah berharap ada balasan dari dunia. Kalaupun datang sebagai rezeki dia terima. Kalau tidak, maka dia tidak ada masalah. Itu kalau orang targetnya akhirat. Tapi kapan orang targetnya dunia, maka apapun yang dikerjakan walaupun kecil selalu berharap diterima kasih, ada balasan duniawiyanya. Bahkan tidak berharap untuk bisa membantu orang atau berteman dengan orang yang tidak ada mendatangkan masalah duniawiyah bagi dia. Nah ini semua karena orang targetnya dunia, bukan targetnya akhirat. Kalau orang targetnya akhirat, dia tahu semua akan dapat pahala. Ingat teman-teman, ini sering saya ingatkan. Menuju ke akhirat, bawalah dua hal. Amal soleh dan teman soleh. Amal soleh membantu Anda. Teman soleh juga akan membantu Anda. Kalau amal Anda kurang, syafaat dia akan membantu Anda. Disebutkan dalam sebuah riwayat, nanti akan ada orang dikeluarkan dari neraka. Kemudian ahli neraka pada bertanya, setiap kali ada orang dikeluarkan dari neraka, mereka saksikan. Siapa yang keluarkan orang ini? Apakah ada kerabatnya? Apakah syafaat dari para nabi-nabi? Maka dikatakan kepada mereka bukan. Dia memiliki seorang teman yang soleh, yang masuk surga, dan memohon kepada Allah dengan syafaatnya untuk menyelamatkan orang ini. Maka mereka berharap pada saat itu punya teman yang orang-orang baik dulu di dunia yang bisa menyelamatkan mereka. Kenapa banyak orang tidak sadar teman-teman? Apalagi maaf, generasi teman-teman yang masih muda, merasa dirinya muda. Selalu saja syaitan hiasi standar godaannya. Kau masih muda, kau masih kuat. Nanti kalau orang tua, itu buktinya ayah kamu sampai umur 70 tahun. Iya kalau iya sama. Banyak orang tua, umurnya 70 tahun, anaknya meninggal umur 20 tahun. Banyak sekali. Mati itu sesuatu yang misterius, tidak mengenal waktu, tidak mengenal siapa dia, tidak mengenal tempatnya, jabatannya, hartanya tidak dikenal teman-teman sekalian. Jangan lalai ini, sampai kapan kita mau lalai? Malas melakukan perbuatan-perbuatan ibadah, nyesal. Setiap hari buku amal kita ada. Jangan biarkan kosong. Penyesalan nanti terakhir teman-teman sekalian. Biarkan orang tahu antum selalu bahagia, padahal masalah kita banyak. Apa? Itu kan? Konsep dasar seorang muslim, kalau curhat, berkeluh kesah sampai meluap-luap, itu kepada Allah. Wudu, sujud. Ya Allah, saya sakit, sembuhkan. Ya Allah, si fulan sakit di saya. Ya Allah, begini dan begitu. Keluhkan pada Allah. Kalau manusia, hanya konsultasi. Itu pun pada ahlinya. Sakit sama dokter. Butuh agama sama ustaz. Itu saja. Konsultasi. Kalau konsultasi itu gimana? Saya sakit kepala. Obatnya apa dok? Itu konsultasi. Dok, saya mau cerita dulu ya. 3 hari yang lalu, begini, begitu. Wah, panjang ini. Sama dokternya diusir nanti. Ini pasien apa yang cerita panjang lebar? Sudah 2 hari kurang lebih teman-teman kita di Palestina lagi dibombardir oleh orang Yahudi sampai mereka masuk ke Masjid Aqsa. Maka paling tidak teman-teman sekalian kita harus punya kepedulian. Sisipkan dalam doa antum. Hari ini masih ada hari puasa, besok ada waktu mustajab doa. Dan bagaimana Nabi SAW berusaha mendoakan dalam masalah hal-hal yang beliau tidak bisa terlibat. Misalnya ada kaum yang pernah berusaha untuk membunuh atau bahkan membunuh beberapa orang sahabat penghafal Al-Quran, maka Nabi SAW mendoakan selama sebulan kehancuran buat mereka. Tapi kalau kita bisa partisipasi dengan harta dan jiwa itu jauh lebih baik. Hanya saja kondisi kita tidak memungkinkan. Maka sisipkan dalam doa kita masing-masing sebagai bentuk kepedulian, dan insya Allah ini ada catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tersendiri. Di antara yang sangat dianjurkan setelah puasa Ramadan adalah melanjutkan dengan puasa 6 hari bulan Syawal. Kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa Ramadan sebulan penuh lalu diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, maka sama dengan puasa selama setahun penuh. Anda bisa bayangkan susahnya berpuasa selama setahun penuh, tapi Anda bisa dapatkan hanya dengan sebulan Ramadan dan 6 hari bulan Syawal. Rasionalnya, kalau Anda kerja di satu kantor, maka pimpinan Anda berkata, siapa di antara kalian yang bekerja full Januari 1 sampai 31 Januari, kemudian dia tambah 6 hari saja dari bulan Februari, maka saya akan berikan gaji 12 bulan. Kira-kira bagaimana keadaan pegawai tersebut? Tidak harus kerja 12 bulan, tapi cukup dengan 1 bulan 1 pekan, dia sudah mendapatkan gaji 1 tahun. Kurang lebih seperti itu rasionalnya. Perut Anda sudah terbiasa, jiwa Anda sudah terbiasa dengan puasa, maka jangan sampai meninggalkan puasa ini.
فوق الثريا. Di antara hal yang harus dijaga oleh seorang muslim pada saat sedang puasa adalah sabda Nabi SAW. Siapa yang sedang berpuasa, dia tidak boleh rafath. Rafath adalah mengucapkan kalimat syahwat, baik itu sayang, cinta, rindu kepada selain pasangan halalnya. Tidak boleh fusuk, menyentuh secara fisik, salaman, pelukan, ciuman kepada selain pasangan halal. Tidak boleh jahal. Jahal ini berbuat perbuatan yang sia-sia, membuang-buang waktu di jalanan, di mall, ngobrol kosong, ataupun cuma tidur-tiduran sampai menjelang buka puasa. Ini semua hal yang sia-sia. Dan bila seseorang di antara kalian sedang puasa, lalu diajak bertengkar, dicaci maki, maka dia semestinya menjawab, aku sedang ikut program puasa. Lisan berpuasa, mata berpuasa, ya, tangan berpuasa, kemaluan berpuasa, semuanya ikut berpuasa, sehingga juga mendapatkan maksimal dalam pahala. Baca 10 ayat dengan terjemahannya. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang membaca Al-Quran di malam hari sebelum tidur 10 ayat, dia akan diberikan 1 kintar. Dan 1 kintar itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dunia dan seluruh 10 ayat saja. Baca ayatnya, baca terjemahannya. Kalau bisa punya Quran sekalian di rumah yang dengan tafsirnya bagus, ada sebab nuzulnya, belajar. Dalam ibadah harus dipaksakan baru bisa. Kalau kita tidak paksakan diri kita, tanda kutip, tidak paksakan sholat malam, tidak paksakan berpuasa, tidak paksakan bersedekah, tidak paksakan mengambil Quran dari rak atau membuka ya, aplikasi Quran di HP dan dibaca, tidak paksakan menjenguk orang sakit, tidak paksakan hadir di majelis ilmu, tidak bakal pernah bisa. Karena syaitan selalu menghambat kita. Allah mengingatkan dalam Al-Quran masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang jahadu fina artinya berusaha memaksakan diri menuju ke perintah-perintah kami, jalan-jalan kami, meninggalkan larangan-larangan kami, maka kami akan pandu dia menuju ke jalan-jalan kami. Lanahdiyannahum subulana. Kami mudahkan mereka untuk mengamalkan. Kata-kata yang mungkin sederhana teman-teman, tapi ternyata punya pengaruh sangat besar. Itu yang harus kita lakukan. Dari mana Anda tahu sebuah hadis Anda kirim di grup WA, Anda pasang di status sebuah nasihat, potongan ayat, ya, atau cuplikan lah yang kita kirim ya, mungkin 1 menit atau kita mungkin kirim jadwal pengajian, ya, seperti ini misalnya lagi ada live, Anda kirimkan. Mungkin subhanallah dari sekian banyak orang yang mungkin kita tidak kenal pun yang ikut gara-gara kiriman tadi, bisa mendapatkan hidayah dan kita panen pahalanya. Itu Allah bisa angkat derajat yang sangat tinggi. Ingat teman-teman, ini sering saya ingatkan, menuju ke akhirat bawalah 2 hal, amal soleh dan teman soleh. Amal soleh membantu Anda, teman soleh juga akan membantu Anda. Kalau amal Anda kurang, syafaat dia akan membantu Anda. Disebutkan dalam sebuah riwayat, nanti akan ada orang dikeluarkan dari neraka, kemudian ahli neraka pada bertanya, setiap kali ada orang dikeluarkan dari neraka, mereka saksikan, siapa yang keluarkan orang ini? Apakah ada kerabatnya? Apakah syafaat dari para nabi-nabi? Maka dikatakan kepada mereka bukan. Dia memiliki seorang teman yang soleh, yang masuk surga dan memohon kepada Allah dengan syafaatnya untuk menyelamatkan orang ini. Maka mereka berharap pada saat itu punya teman yang orang-orang baik dulu di dunia yang bisa menyelamatkan mereka.